Oke, sebelumnya perkenalkan saya Hilmi Syaifi Fadila selaku tentor dari Mekanika Fluida dari angkatan Gatadira 2024. Jadi di sini saya eh, pengen ngejelasin terkait ujian tengah semester Mekanika Fluida di tahun kemarin. Jadi buat Mekanika Fluida sendiri eh, untuk ujiannya itu sifatnya open book, jadi bisa buat cheat sheet atau print materi tergantung siapa dosennya. Jadi untuk mekanika fluida sendiri itu ujiannya itu sifatnya isian dengan soalnya itu kalau di tahun kemarin itu 3 soal. Oke, langsung ke pembahasan soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini mengenai persamaan hidrostatis. Jadi ada bejana M dan N berisi air sebagai seperti dalam gambar yang di samping. Manometernya itu diferensial terbalik. Jadi manometernya itu ada di bawah. Dengan zat cair manometernya itu adalah minyak dengan berat jenis relatifnya itu 0,9. Tentukan perbedaan tekanan di bejana M dan N bila bacaan manometer menunjukkan H sama dengan 1,Ba meter dan Z sama dengan 30 cm. Di sini saya menggunakan NIM saya 52. Jadi untuk B sama dengan 2, A sama dengan 5. Jadi buat mengerjakan ini itu pakai konsep yang namanya persamaan hidrostatis. Untuk persamaan hidrostatis sendiri itu rumusnya rho dikali G dikali H. Kalau rho dikali G itu adalah berat atau gamma seperti itu. Jadi buat mencari soal ini itu yang pertama kita tinjau dulu hal-hal yang diketahui. Ada fluida di bejana M dan N itu ada air, kemudian ada fluida di manometer itu ada minyak dengan Sg itu 0,9. Jadi untuk gamma oilnya itu 0,9 dari gamma water. Kemudian untuk bacaan manometer itu ada H sama dengan 1,25. Kemudian selisih tinggi kolom minyak Z itu sama dengan 0,3. Kita ubah ke satuan internasional menjadi meter. Kemudian berat jenis air kita pakai 9,81 kilonewton per meter kubik. Yang ditanya itu adalah selisih tekanan. Jadi bisa PM min PN atau PN min PM, intinya selisih. Jadi tergantung hasilnya. Hasilnya kalau kita tinjau PM min PN ternyata negatif, tinggal di nilai mutlak. Karena yang kita cari adalah perbedaan tekanan. Oke, jadi konsepnya itu caranya itu kita tinjau kalau fluidanya naik itu kita artinya tekanannya berkurang, kalau fluidanya turun itu artinya tekanannya bertambah. Jadi di sini saya coba tinjau dari M menuju ke N. Jadi kita tinjau dari M menuju ke N, kemudian ada garis di sini secara materi hukum hidrostatis. Kalau ada garis artinya itu jumlah tekanannya sama. Jadi kita garis ini menjadi titik acuan kita. Jadi yang pertama itu kita dari titik M terlebih dahulu. Di M itu ada yang namanya tekanan PM. Kemudian naik sejauh ini. Ini adalah fluida air. Jadi karena naik itu dikurangi gamma air, gamma water dikali dia naik sejauh Z plus Y. Jadi dia naik sejauh Z plus Y. Kemudian, kan sudah sampai sini. Kita tinjau sebelah kanannya. Nah, sebelah kanan itu ada minyak. Dia turun ke sini berarti positif. Jadi di sini positif. Karena ini minyak sejauh Z berarti gamma O dikali Z. Kemudian turun lagi sejauh Y plus H dengan fluidanya itu adalah air. Maka ditambah gamma water dalam kurung Y per H. Y per H. Y plus H, sorry. Nah, karena sudah sampai sini, karena tujuan akhir kita adalah PN, jadi disama dengan PN. Jadi dari situ buat ninjaunya. Makanya di sini untuk persamaan itu jadi PM
dikurangi gamma water Y plus Z ditambah gamma oil Z ditambah gamma water Y plus H sama dengan PN. Kemudian karena kita mau carinya PM min PN, kita pindah ruaskan PN sebelah kiri, kemudian gamma W, gamma O, gamma W ini pindah ke sebelah kanan. Untuk gamma W, di sini ada gamma W dikali Y, ada gamma W dikali Y, bisa kita hilangkan. Maka persamaan akhirnya itu menjadi PM min PN sama dengan min gamma W dikali H ditambah gamma W min gamma 0, gamma oil dikali dengan Z. Nah, dari sini kan kita ingin mencari perbedaan tekanan. Untuk variabel-variabelnya itu ada gamma W, ada gamma W, gamma oil, dan Z. Untuk parameter ini itu sudah diketahui dari soal, artinya sudah bisa diselesaikan. Jadi untuk penyelesaiannya itu, yang pertama kita hitung berat jenis minyak terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah, kan di sini diketahui berat fluida relatif itu 0,9. Berarti untuk gamma oilnya itu 0,9 dikali gamma air. 0,9 dikali 9,81 sama dengan 8,829. Kemudian hitung selisih berat jenis untuk di bagian ini. Gamma water dikurangi gamma oil. Tinggal dikurangi 9,81 dikurangi 8,829. Ketemu 0,981. Kemudian substitusi ke rumus di atas, ketemu hasilnya itu negatif, artinya PM min PN artinya itu tekanan di PM, tekanan di titik M itu sebenarnya lebih rendah dibanding N. Berarti karena kita mencarinya selisih tekanan, jadi tinggal dinilai mutlakin aja. Nilai mutlak dari PM min PN. Hasil akhirnya itu adalah 12,5568 kN per meter persegi. Atau bisa kita ubah menjadi 12,5568 kilopascal. Karena N per M kuadrat itu adalah Pascal. Seperti itu. Oke, pembahasan soal nomor 2. Jadi untuk nomor 2 itu terkait pintu air. Jadi untuk pintu air sendiri itu menggunakan konsep gaya hidrostatis dan juga momen. Jadi untuk gaya hidrostatis sendiri, untuk di materinya, gaya hidrostatis itu adalah gaya yang dialami oleh benda ketika dia berada di bawah permukaan fluida. Jadi untuk rumusnya itu adalah gamma dikali H0 dikali A. Dengan gamma itu adalah berat jenis fluida, kemudian H0, H0 itu adalah kedalaman dari permukaan air ke titik berat benda. Kemudian A itu adalah luasan dari benda itu. Kemudian gaya hidrostatis sendiri itu kita bisa mencari letaknya di mana atau resultannya itu di mana. Untuk letaknya sendiri itu kita bisa mencari dengan rumus YF. YF itu adalah I0 ditambah luas dikali Y0 kuadrat per A dikali Y0, di mana Y0 itu adalah momen inersia. Untuk momen inersia sendiri itu ada masing-masing bentuknya, itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Ada yang untuk kotak, ada yang untuk segitiga, dan lain-lain. Tapi biasanya itu kasusnya itu untuk kotak dan segitiga. Kemudian ada Y0. Nah, ini adalah perbedaan kasus. Jadi, untuk kasusnya sendiri, untuk pintu air vertikal dan juga pintu air yang kasusnya miring itu, bedanya itu adalah di Y0-nya. Jadi, kalau kita lihat, Y0 sendiri, Y0 ini kalau dia miring, itu nilainya berbeda dengan H0. H0 itu adalah kedalaman. Jadi, kalau kasusnya pintu miring, itu kita perlu mencari yang namanya Y0. Tapi kalau kasusnya itu dia vertikal, dia hanya dia maaf, kalau kasusnya itu dia vertikal berarti Y0 itu sama dengan H0. Jadi simpelnya gitu. Jadi kalau kasusnya vertikal kita tidak perlu susah-susah mencari Y0, tapi kalau kasusnya itu miring kita perlu mencari yang namanya Y0. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas. Jadi untuk kasusnya di sini itu ada pintu air. Pintu air di sini itu tidak terendam secara keseluruhan, hanya sebagian. Kemudian kita disuruh mencari gaya hidrostatis, kemudian letaknya itu di mana, dan juga gaya K. Nah, gaya K ini kita bisa cari dengan yang namanya momen. Oke. Jadi yang diketahui itu ada pintu L itu 5,5 meter, kemudian lebarnya itu 3 meter, kemudian sudut kemiringannya itu 60 derajat. Tinggi airnya itu adalah 2,25 meter,
berat pintunya itu adalah 1 ton, kita convert menjadi Newton, jadi 9.810, kemudian berat jenis air itu 9.810 Newton per meter kubik. Yang kita cari itu adalah gaya hidrostatis, kemudian letaknya di mana, dan besar gaya K agar pintu mulai terbuka. Nah, yang pertama yang perlu kita tinjau, karena ini adalah pintu airnya itu nggak terendam keseluruhan, jadi yang pertama itu kita perlu mencari pintu air yang terendam. Dengan cara apa? Jadi kan ini ada pintu air yang terendam, pintu air yang terendam. Kemudian ini adalah permukaan air, kemudian ini adalah tinggi air, di sini ada 6 theta, karena ini sudut berseberangan, berarti di sini adalah theta juga. Nah, dari situ kita bisa gunakan rumus trigonometri. Sin itu adalah depan per miring. Berarti sin adalah depan. Depan di sini adalah kedalaman 2,25 meter per miring. Miring adalah yang mau kita cari, atau L aksen, atau panjang pintu yang terendam. Jadi dari rumus trigonometri itu bisa kita cari L aksen itu sama dengan H per sin theta. Dari situ ketemu 2,6 meter. Nah, setelah itu karena gaya hidrostatis itu butuh luas, kita mencari luasnya. Jadi untuk pintu air ini kan kasusnya dia bentuknya persegi panjang. Jadi untuk luasnya itu cukup panjang dikali lebar atau B dikali L aksen. Kenapa L aksen? Karena gaya hidrostatis itu kan dia di bawah muka air. Jadi yang kita pakai itu L-nya itu adalah L yang terendam air. Makanya pakainya L aksen di sini. Ketemu 7,8 meter persegi. Setelah itu kita mencari Y0 atau centroid sepanjang bidang. Y0 berarti kan tinggal panjang benda terendam dibagi 2. Karena bentuknya itu adalah persegi panjang, makanya itu cukup dibagi 2. L aksen dibagi 2, ketemu 2,6 dibagi 2, ketemu 1,3 meter. Nah, setelah itu kita menentukan gaya hidrostatis. Gaya hidrostatis itu kan tadi rumusnya adalah gamma dikali A dikali H0. H0 itu kan kedalaman air. Maaf, H0 itu kan kedalaman air ke titik berat benda. Jadi karena yang terendam itu hanya sebagian ini, berarti kan hanya itu kan dari sini ke Y0, ke titik tengah dari benda yang terendam. Jadi makanya itu rumusnya itu menjadi Y0 sin theta agar menjadi kedalaman atau vertikal. Setelah itu kita substitusikan nilai yang sudah diketahui, ketemu gaya hidrostatisnya itu sebesar 86 kN. Nah, setelah itu kita mencari poin yang kedua. Poin yang kedua itu kan kita mencari letak dari gaya hidrostatis. Untuk letak gaya hidrostatis sendiri, itu rumusnya itu adalah Y0 ditambah momen inersia dibagi A dikali Y0. Dengan momen inersia, karena kasusnya itu adalah persegi panjang, itu rumusnya adalah B dikali L pangkat 3 dibagi 12, atau lebar dikali sisi panjangnya pangkat 3 dibagi 12. Kemudian hitung momen inersianya, ketemu 4,394. Nah, dari sini kan kita bisa mencari YP karena Y0 sudah kita ketahui di atas, momen inersia sudah kita cari, kemudian luasnya juga sudah kita cari, maka kita bisa mencari YP atau letak dari gaya hidrostatis itu. Secara berhitungan bisa kita dapatkan YP itu 1,73 meter. YP itu letaknya itu dari sini ke sini itu sejauh 1,73 meter. Seperti itu. Selanjutnya kita cari poin yang ketiga, yakni kita mencari nilai dari K agar bisa membuka dari pintu air itu. Nah, jadi di sini kita pakainya konsep momen. Jadi jika kita gambarkan itu seperti ini. Untuk gaya-gayanya itu di sini ada K, kemudian di sini ada W, kemudian di sini ada P. Jadi kita momenkan semuanya, semua gaya ke engsel. Engsel kan letaknya di E. Jadi kita anggap momen di E itu sama dengan 0. Kemudian karena itu kita tinjau terlebih dahulu dua gaya yang sudah diketahui, yakni gaya hidrostatis dan gaya berat.
Kita cari momennya terlebih dahulu. Momen gaya hidrostatis kan berarti kan dari gaya hidrostatis ini lengannya itu dari sini ke sini ke engsel. Berarti kan untuk jarak ke engselnya itu karena sudah kita ketahui dari sini ke sini adalah 1,73 atau sejauh YP. Kemudian dari sini ke bawah atau bagian terendam itu 2,6 meter, maka lengannya itu tinggal dikurangi yakni L aksen dikurangi YP. Jadi sama dengan 0,87 meter. Dari situ bisa ketemu momen. Momen itu kan gaya dikali lengan, tinggal dikali ketemu 75.000 Newton meter. Kemudian momen di berat pintu, momen akibat berat pintu. Nah, untuk berat pintu sendiri, kita tinjaunya itu secara keseluruhan. Jadi, bagian yang terendam iya, bagian yang nggak terendam iya. Seperti itu. Jadi, makanya itu kita pakai L-nya itu secara keseluruhan, yakni 5,5 meter. Jadi, untuk titik tengahnya itu kan berarti kan tinggal dibagi 2, L per 2, 2,75 meter. Kemudian, kita lihat nih di sini, karena kita tinjaunya ini secara acuannya itu bendanya itu adalah benda miring dan di sini gayanya ini belum tegak lurus, jadi perlu kita tegak lurusin terlebih dahulu yakni gayanya. Jadi kan kalau ini ingin ditegak lurus, jadi kan perlu kita proyeksi terhadap bidang miring ini. Jadi kan kayak gini. Ini adalah W. Karena kita perlu proyeksi, kan di sini ada theta. Di sini 90 min theta. Berarti kan di sini theta. Makanya di sini jadi W cos theta. W cos theta. Dari situ kita bisa ketemu momen berat pintu. Rumusnya itu kan berat dikali DG dikali cos theta. DG itu kan berarti kan jarak dari tengah sini ke sini. Engsel. Dari situ bisa ketemu 13.488,756 meter. Kemudian untuk mencari momen gaya K di sini kan letaknya di bagian ujung dari pintu air. Berarti sejauh L atau 5,5 meter. Jadi MK sama dengan K dikali 5,5. Kemudian untuk mencari nilai K, kita perlu yang namanya momen gaya kesetimbangan. Kan kalau kita lihat, K itu kan momennya itu searah jarum jam. Kemudian gaya-gaya yang lain itu berlawanan arah jarum jam. Karena momen di E sama dengan 0, berarti kan momen kesetimbangannya itu momen di K sama dengan momen akibat gaya hidrostatis ditambah momen akibat berat pintu. Makanya itu persamaannya menjadi K dikali 5,5 sama dengan 75.000 ditambah 13.488,75. Nah, dari sini kita bisa menemukan nilai K itu sebesar 16.088,864 Newton atau sebesar 16 kN. Jadi jadi gaya yang dibutuhkan untuk membuka pintu air itu sebesar 16 kN seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga itu mengenai untuk materinya itu adalah kestabilan benda di dalam zat cair. Jadi itu ada konsep terkait hukum Archimedes dan juga GM atau tinggi metasentrum. Jadi untuk rumusnya itu adalah untuk GM itu adalah BM dikurangi BG. Untuk BM sendiri, BM itu adalah jarak antara pusat apung B ke titik M. B itu titik pusat dari titik apung, jadi titik pusat dari bagian yang terendam. Kalau G itu adalah titik pusat dari keseluruhan benda. Untuk BM itu bisa kita cari dengan momen inersia per V. V itu adalah volume zat yang dipindahkan. Volume zat cair yang dipindahkan. Langsung ke pembahasannya. Jadi ada pelampung silinder, bentuknya silinder. Diameternya itu adalah 2 meter dan tingginya itu adalah 4,A meter. Mengapung dalam air laut jika tinggi GM adalah 0,5 B dan berat jenis air laut itu adalah 1020 kg per meter kubik. Hitung berat jenis material pelampung. Jadi di sini disuruh mencari berat jenis dari materialnya. Jadi untuk petunjuknya itu sudah diberikan, itu ada momen inersi pelampung itu sebesar pi per 64 diameter pangkat 4.
Kemudian diberikan benda itu mengapung, maka gaya apung sama dengan gaya berat benda. Jadi gaya apung itu sama dengan zat cair yang dipindahkan. Artinya gaya hukum Archimedesnya itu adalah gaya apung FB sama atau PB itu eh, sama dengan zat cair yang dipindahkan. Zat cair yang dipindahkan artinya adalah volume dari bagian bawah ini. Kemudian tinggi dari kedalaman dari muka air ke benda yang bagian bawah itu kita sebut dengan D. Seperti itu. Jadi di sini diketahui juga ada revisi dari soalnya itu ada berat gaya apung itu sebesar 1278,2441. Lanjut ke pembahasannya. Jadi diketahui itu ada diameter pelampung 2 meter, kemudian tinggi pelampung H 4,5 meter. H itu dari tinggi keseluruhan pelampung, kemudian ada tinggi metasentrum GM, kemudian massa jenis air laut. Jadi di sini itu kita menggunakan dua konsep, yakni hukum Archimedes dan juga metacentric Higgs. Untuk hukum Archimedes sendiri itu karena bendanya mengapung, maka gaya apung itu sama dengan gaya berat benda. Jadi rho air dikali G dikali V terendam sama dengan rho benda dikali G dikali V total. Nah, dari sini kita bisa dapat rho benda. Kemudian untuk volume silinder, volume terendam itu kan pi dikali d kuadrat dibagi 4 dikali d. D itu adalah jarak dari permukaan air ke bagian bawah. Kemudian untuk V total itu sama dengan pi dikali d kuadrat dibagi 4 dikali h. Substitusi rho air pi d kuadrat per 4 dikali d sama dengan rho benda pi d kuadrat per 4 dikali h. Kemudian kita bisa coret. Jadi dari sini kita bisa ketemu rho benda itu sama dengan rho air dikali d dibagi h. Kemudian setelah itu metacentric Higgs. Jadi kita pakai rumus ini untuk mencari nilai d di sini untuk menyelesaikan persamaan rho benda ini. Jadi persamaannya itu adalah Gm sama dengan Bm dikurangi Bg. Bm itu adalah momen inersia dibagi V, diketahui momen inersia itu pi d pangkat 4 per 64. Kemudian V itu adalah volume terendam. Volume terendam itu pi d kuadrat per 4 kali d. D di sini itu adalah diameter, d di sini adalah tinggi kedalaman dari muka air ke bagian bawah benda. Nah, dari sini kan kita bisa mencari D. Selanjutnya kita mencari BM. Dari persamaan di atas IP D4 per 64, kemudian dibagi V, BM I bagi V. Dari situ kita bisa ketemu BM sama dengan D kuadrat per 16D. Kemudian kita masukkan D sama dengan 2, ketemu BM itu sama dengan 1/4D. Setelah itu kita dari persamaan GM kan butuh BG. BG itu adalah kalau di soal BG itu kan dari sini ke sini. Kita tahu kalau B itu adalah titik tengah dari bagian yang terendam. Kemudian G itu adalah titik tengah dari benda itu sendiri, jadi keseluruhan. Jadi dari situ bisa kita cari BG itu adalah setengah dari H dikurangi setengah dari D. Kemudian bisa kita sederhanakan H-D per 2. Setelah itu kita harus substitusikan nilai BG ke persamaan GM. Kemudian kita substitusikan nilai H itu 4,5. Setelah itu kita dapatkan persamaan seperti ini. Kemudian dari persamaan itu bisa kita sederhanakan menjadi persamaan kuadrat dengan cara mengalihkan 4D. Ini kan jadi persamaan kuadrat, jadi kita bisa menyelesaikannya dengan persamaan ABC. Dari persamaan ABC itu kan ada plus dan ada minus. Untuk plus itu kita ketemu 10,72 meter. Itu kan tidak sesuai karena tingginya itu hanya 4,5 meter. Jadi kita pakai yang minus itu ketemu 0,09 meter. Nah, dari situ nilai D ini bisa kita pakai ke persamaan yang awal, yakni rho benda sama dengan rho air dikali D dibagi H. Dari situ bisa ketemu rho benda itu sama dengan 20,4 kg meter kubik. Seperti itu. Jadi untuk
daya apungnya tersebut itu tidak dipakai ya teman-teman. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, mohon maaf. Dan juga jika ada pertanyaan terkait mekanika fluida, entah ada uh, pembahasan saya yang salah atau pembahasan yang kurang dipahami, bisa kontak di nomor yang ada di sini. Terima kasih. Saya akhiri.